Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai, kita lanjutkan kajian kita filsafat ilmu, integrasi Islam dan sains. Berulang-ulang kita sampaikan bahwa filsafat itu cara berpikir, ya. Cara berpikir apa, bagaimana, untuk apa, ontologis, epistemologis, aksiologis. Itu selalu menancap dan terpikir dalam diri kita. Jadi melakukan apapun, mau apapun, apa sih? Jadi ini proses ontologisasi itu proses menemukan benda, apa. Jadi apanya harus jelas. Bahasa Arabnya ma'rifah. Baru bisa di epistemologi, dilakukan secara tepat. Maka apa adalah kebenaran? Epistemologi adalah ketepatan. Baru apa, bagaimana, inilah akan muncul namanya aksiologis, nilai guna atau manfaat. Itu objek kajian filsafat atau berpikir filosofis. Namanya alat untuk berpikir. Nah, ketika diintegrasikan ke dalam Islam, maka pikiran ini, rasio, reasoning ini dikomunikasikan dengan agama yang dimaksud adalah hati, dengan objeknya 5: iman, ilmu, nikmat, takwa. Kemudian nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Apakah kamu itu takwa, taat atau maksiat? Takwa yang tahu. Hatimu sebenarnya itu maksiat apa enggak? Nah, takwamu yang tahu. Itu 5 itu menjadi objek kajian agama dalam artian hati. Maka filsafat itu adalah cara berpikir, melahirkan rasionalistik, materialistik, hedonistik. Ya toh? Karena hanya berpikir rasional, maka materialistik, hedonistik. Ini dianggap belum beragama. Karena berpikiran aja, pokok dapat materi, pokok dapat enak. Nah, ini mesti diintegrasikan dengan Islam. Dalam hal ini adalah tasawuf. Tasawuf itu mengkaji agama, aspek hati, iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu. Nah, agama dalam arti ilmu tasawuf itu bersifat irasional, tidak masuk di rasio, ya. Bersifat spiritual dan bersifat mistikal. Spiritual itu apa? Spirit kan, dalam kan. Terus mistik itu apa? Ya mistik lah, mistik rasa, nggak bisa di mistik itu kan kita nyangkut rasa, mistik. Nah, bagaimana yang rasionalistik, materialistik, hedonistik ini mesti berinteraksi dengan irasional, gitu. Lalu spiritual dan juga mistikal. Dua hal ini yang tasawuf ini adalah tasawuf, ya, aspek hati, lalu filsafat aspek pikir dan hati fungsinya untuk zikir, ya. Pikiran ini untuk menghidupkan hati, maka ini akan menimbulkan namanya laku. Laku inilah disebut dengan epistemologi kehidupan, atau bahasa kita epistemologi agama. Sebenarnya agama itu apa sih? Agama itu apa sih? Ya. Apa itu agama? Agama itu kan apa ya? Kalau kita itu kan terjemahan atau translate dari kata din, gitu. Din itu kan berbuat. Din itu perbuatan saling menghargai, saling menghormati antar satu dengan yang lainnya, antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, antar kelompok dengan individu.
tanpa mempersoalkan asal usul bahasa, warna kulit, suku, agama apapun, ya toh, kepercayaan apapun disebut dengan din. Maka Yathrib dulu namanya Yasa'roba. Kenapa disebut Yathrib? Oleh karena yang menempati pertama kali di situ bernama Yathrib. Pak Yathrib bin Amlik bin Laud bin Syam bin Nuh. Itu dan seterusnya. Itu yang menempati pertama tempat itu disebut dengan Pak Yathrib. Tapi di situ tuh din sudah ada. Apa din itu? Interaksi antar satu dengan yang lainnya. Tempatnya untuk berinteraksi disebut dengan Madin. Tempat berinteraksi yaitu di Yathrib. Di mana Madin itu saat itu? Di Yathrib. Jadi Madin itu tempat aktivitas berbudaya, tempat aktivitas saling menghormati. Din. Namanya disebut dengan Yathrib. Seandainya di sini misalnya mana ini? Sengkaling ya di sini misalnya. Sengkaling ini di pasca kampus pasca ini. Di sini terjadi orang itu nggak mempersoalkan, saling mengambil manfaat antar etnis satu tanpa mempersoalkan warna kulit, asal usul, bahasa, agama apapun. Maka kegiatan semacam itu disebutkan din. Jadi din itu bukan apa ya? Bukan benda, tapi aktivitas. Kata kerja. Tempat beraktivitas disebut dengan Madin. Kalau tempat belajar apa? Madros kan? Nah, terjadinya pembelajaran disebut madrasah. Maka tak terakhir disebut tak marbutoh. Apa marbutoh itu? Tak al marbutoh. Menandakan terjadinya ikatan sesuatu terjadi. Marbut diikat kan? Maka Madin di Yathrib itu ada. Suku ini enggak persoalan. Maka kemudian terjadinya din, aktivitas itu menghargai, menghormati, disebut dengan Madinah. Ada tak marbutoh. Oleh sebab itu, jauh sebelum Nabi hijrah ke Yathrib, Madinah itu sudah ada. Tempatnya di Yathrib. Hanya saja ketika Nabi di situ, Nabi menambahi Al-Munawwarah. Maksudnya apa? Karena fenomena zahirnya antara pengikut Rasulullah dengan yang lain itu sama. Itu. Jadi nggak ada beda antara pengikut Rasulullah dengan yang tidak mengikuti Rasulullah. Perilaku zahirnya saling menghormati, menghargai budaya lokal itu sama itu. Yang membedakan hatinya, munawwarnya. Jadi kalau kamu menghormati orang, kalau kamu bersikap lemah lembut pada orang lain, pada suku itu, tidak persoalkan agama apapun, itu jangan hanya karena perilaku zahirmu, tapi kamu memang diperintah oleh Nur Muhammad, disinari oleh munawwar min nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta munawwar yakni anta munawwar min nuri Rasulillah. Bisa dipahami nih. Nah, maka yang tadi itu filosofis, apa bagaimana untuk apa, ketika di integrasi agama namanya sufis ya, tasawuf ya, maka ketika lakunya ini disebut dengan epistemologi, maka saya sebut dengan filosofistik. Filo itu berasal, saya ambil dari kata filos, ya toh. Filos itu kan apa? Ilmu ya. Betul ya? Filosofia itu apa? Filos itu ilmu, sofia cinta kita apa gimana? Nah, cinta ilmu. Jadi filos. Ya, jadi filo. Ini istilah saya kan. Filo itu filosofis, apa bagaimana? Untuk apa? Ya toh? Untuk apa? Ini filosofis. Lalu sufi. Ya. Sufi ini iman hati kan maksudnya.
hati, iman, ilmu, nikmat, takwa dan seterusnya itu. Kalau ini rasional, ya toh. Rasional, material, hedonistik. Hedon, apa hedon? Hedonis. Kalau hati ini spiritual, mistikal, irasional. Nah, lalu dari sini melahirkan namanya epistemologi agama atau laku agama. Ini fikir, ya toh? Fikir ini belum beragama. Zikir ini agama. Laku ini namanya thariqah. Namanya epistemologi agama. Epistemologi meminjam istilah filsafat kan? Laku kan? Cara beragama. Apa epistemologi agama itu? Yang kemudian saya istilahkan dengan filosofistik. Apa? Filosofistik. Saya harap ada yang nulis nanti ini. Filosofistik. Filosofistik itu adalah gabungan dari akademistik dan apa yang non akademistik itu. Agama itu kan tidak akademistik. Hati itu nggak bisa diakademistikkan. Ya toh? Filosofis itu konstruk akademis, sofistik itu konstruk non akademiks. Maka bagaimana akademik berjumpa dengan non akademik ini menjadi thariqah atau epistemologi agama yang kemudian disebut dengan filosofistik. Kalau kita berlaku agama itu ada atas dasar pikiran yang cerdas itu loh. Apa, bagaimana, untuk apa, tapi tidak hanya itu, mesti meningkat menjadi satu kesadaran dan keyakinan. Maka pilarnya menjadi 5, yaitu syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, dan ikon. Inilah yang disebut dengan filosofistik. Sebenarnya sama aja ya, kalian kan sudah mendengar itu yang namanya syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, lalu ikon, udah biasa kan. Tapi agar supaya kita lebih terkonstruk itu, ini sebenarnya konstruksi dua ajaran fikir dan zikir. Lalu amal soleh bahasanya ya, fikir, zikir, amal soleh, filosofis, lalu sofistik, dan epistemologi agama. Maka epistemologi agama ini disebut pula dengan filsafat ilmu integrasi sains. Sains itu kan bisa dilakukan, bisa dibuktikan. Pembuktian agama seperti apa? Pembuktian agama pada dirimu kan, dalam hatimu. Rasionalisasi agama itu seperti apa? Ya, pola pikir apa, bagaimana, untuk apa. Apa, bagaimana, untuk apa itu di mana itu? Syariah itu apa? Bagaimana itu thariqahnya? Untuk apa hakikatnya? Nah, iman, ilmu, nikmat, dan takwa, kemudian nafsu yang harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa, itu pada kemakrifatan, makrifah dan ikon. Maka konstruksi filosofistik itu pilarnya 5, yaitu syariah, yang kalau didekatkan syariah ini adalah apa? Kalau misalnya dimunasabahkan, syariah itu ontologis. Ini maju daripada junjung gembrotok lah gitu. Duduk aja, duduk. Nah, duduk aja. Masih lewat sini nggak apa ya. Jadi kebiasaan kita itu kalau datang lewat belakang gitu, akhirnya nabrak-nabrak sembarang. Padahal ada tempat yang ini. Ya, dari situ sini duduk tenang nggak apa-apa. Mak kebiasaan kan lewat belakang terus sebenarnya malah geger lewat belakang itu. Kenapa? Nggak ada jalan gitu.
nabrak-nabrak terus, wah. Tenang aja di depan mubaleknya itu misalnya ya, di depan gurunya duduk, itu tambah asik itu. Nah itu, makanya enao datang awal gitu. Ya kan? Nah, kepengen resikonya orang nggak enak itu harus ditahan. Sudah nggak enak bikin tidak enak, jadi tambah dua. Sudah nggak enak dirimu, kamu membuat suasana nggak enak itu. Kalau kamu sudah nggak enak, mestinya berkorban untuk diri. Artinya apa? Kalau kamu itu sudah merasakan sakit itu jangan orang lain kok ajak sakit itu loh. Cukup dirimu aja yang sakit. Wes aku sudah terlambat, nggak enak tak lakoni. Sudah terlambat, ganggu yang datang itu belakang rotok-rotok. Itu nggak enak apa jadinya itu loh. Aku berkurang nggak enak aku, tapi teman-temanku nggak enak secara jamaah itu. Di sini kalau lewat sini kan kamu nggak enak, tapi lewat belakang kamu enak. Tapi yang lain jadi nggak enak kabeh itu loh. Nah ini cara berpikir filosofis. Maka nanti ada pertimbangan subjektivismus, ada objektivismus, kemudian ada gabungannya, konstruksi. Aku nggak enak lewat gini, tapi nggak ganggu. Nggak enak karena takut, nggak enak dirimu kan, tapi temanmu kan nggak terganggu. Wis aku lewat mburi enak, aku sopan, diriku dadi wong sopan, wong berakhlak, tapi temanku geger. Ya. Piye ngono piye? Gimana gitu? Kalau kamu gimana? Kalau aku lewat depan aja tenang duduk. Baik. Ya lagi-lagi kalau ada yang terlambat selalu gitu. Padahal kita itu sudah mundur setengah jam. Saya datang mulai jam 12. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau pola pikir itu sofistik, rasionalistik, materialistik, hedonistik. Pola zikir itu imaterial atau spiritual, kemudian mistikal dan irasional. Fikir filosofis, hati sofistik. Bagaimana dua ini berjumpa untuk menjadi satu laku agama. Maka saya kembalikan kepada agama itu sebenarnya kan laku totalitas kehidupan. Jadi agama berarti bukan hanya Islam. Dalam kaji filsafat, orang tidak beragama pun dalam artian dan kutip ya, tidak berlabel Islam dan juga tidak berlabel Katolik, tidak berlabel Buddha, itu bisa berlaku din. Apa itu? Menghargai, menghormati, ya, tidak mempersoalkan asal usul dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang mengaku beragama pun bisa tidak beragama dalam tanda kutip. Kalau perilakumu tidak menghargai alias mempersoalkan warna kulit, mempersoalkan bahasa, mempersoalkan hidung mancung dan lain sebagainya. Ya, kon hidungmu kok pesan, nah, ini tidak beragama orang ini. Kon warna kulitmu kok cemeng kayak gitu sih. Ini orang nggak beragama ini. Nah, kenapa? Karena warna kulit, jenis apa, bangsa itu tidak pernah kita pesan itu loh. Kok kamu persoalkan itu loh. Nah, artinya apa? Kita mengakui bahwa itu given dari Allah, dari Tuhan, ya kan? Kalau given dari Tuhan, kok kamu persoalkan? Berarti kamu nggak beragama. Nah, kalau kamu menolak wanita yang kulit cemeng misalnya menjadi istri, itu bukan berarti kamu benci pada kulit hitam ya. Karena ada pilihan, ada yang putih, ada yang setengah putih, ada yang coklat, ada yang dawo, ada yang hitam ya lah. Nah, orang itu kan cenderung beda-beda. Nah, ini bisa dipahami nggak ini? Ya, dari sini maka filosofis, sofistik menjadi filosofistik, yaitu epistemologi agama atau ilmu thariqah bahasa kita. Yang kemudian kalau kita kembalikan kepada filsafat ilmu integrasinya kepada saintik. Sains bukan saintik. Filsafat ilmu integrasi agama adalah tasawuf. Filsafat ilmu integrasi sains adalah epistemologi agama. Jadi agama dan sains. Agama dan sains itu bisa dilakukan, bisa dibuktikan gitu loh.
Bagaimana pembuktiannya? Pembuktian fikir kan rasionalmu. Apa, bagaimana, untuk apa? Syariah, thariqah, hakikat pada diri kan? Apa itu syariah?